Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqamah dengan NIM F5212305. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu audit working paper menggunakan COVID 5 pada domain BAI 04 pada Siakat Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Pada audit ini, saya menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Di sini saya memiliki 25 pertanyaan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dan saya memiliki 31 responden yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda pada Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Selanjutnya, audit sistem informasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti apakah sistem komputer itu telah berjalan secara efektif, aman, dan sesuai standar. Dan tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan bahwa sistem informasi itu dapat diandalkan, efisien, dan mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, audit juga berfungsi untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang mengancam kinerja sistem. Audit ini menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang diakui, yaitu COVID 5. Nah, fokusnya adalah pada domain BAI 04, yaitu Manage Availability and Capacity. Nah, tujuan BAI 04 ini adalah memastikan bahwa kebutuhan itu ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan TI saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi secara efektif dan hemat biaya. Nah, adapun 5 subdomain yang saya gunakan dari BAI 04 ini, yaitu BAI 041 Assess Current, itu menilai dan membuat baseline ketersediaan, kinerja, dan kapasitas sistem saat ini. Kemudian yang kedua, BAI 0402 Assess Future, memproyeksi kebutuhan di masa depan untuk mengantisipasi pertumbuhan. BAI 0403 yaitu Identify Manajemen Opsional, mengidentifikasi dan mengevaluasi opsi manajemen untuk mengatasi kekurangan kapasitas. Selanjutnya BAI 404 yaitu Monitor and Review, memastikan adanya pemantauan berkelanjutan terhadap ketersediaan dan kinerja sistem. Yang terakhir BAI 405 yaitu Investigate and Address Issue, mengaudit proses penanganan dan penyelesaian masalah ketersediaan dan kinerja dengan cepat. Nah, kesimpulan dari audit ini akan menghasilkan tingkat kematangan pengelolaan ketersediaan dan kapasitas TI dari Siakat Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, yang merupakan indikator utama keyakinan bahwa sistem akan selalu tersedia untuk mendukung bisnis. Nah, ini adalah hasil audit saya, yaitu audit working paper domain BAI Sistem Informasi Akademik atau Siakat Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Nah, di sini saya menggunakan kontrol BAI 4, Manage Availability and Capacity. Nah, tujuan dari audit ini yaitu menilai sejauh mana Siakat Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu mampu menyeimbangkan kebutuhan ketersediaan, kinerja, dan kapasitas sistem saat ini maupun di masa depan melalui analisis kemampuan sistem saat ini, peramalan kebutuhan berdasarkan kebutuhan akademik, analisis dampak bisnis dari masalah layanan, penilaian risiko, serta identifikasi tindakan perbaikan yang diperlukan agar layanan tetap optimal dan efisien. Nah, subkontrolnya yaitu BAI 401, menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas saat ini serta membuat baseline. Nah, pada BAI 401 saya memiliki 4 pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu Siakat memenuhi kebutuhan saya sebagai pengguna, terutama dalam hal kecepatan, ketersediaan, dan kemudahan akses. Nah, responden 1 ini itu dia menjawab 5, yaitu sangat setuju. Kemudian pernyataan 2 yaitu performa Siakat seperti kecepatan waktu respon terasa stabil dan jarang melampaui batas toleransi penggunaan. Nah, responden ini menjawab dengan 4, yaitu setuju. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu gangguan pada Siakat seperti error atau tidak bisa login jarang terjadi dalam penggunaan saya, dan dia juga menjawab ini 3 atau cukup setuju. Kemudian pertanyaan keempat yaitu kinerja Siakat secara umum konsisten dari waktu ke waktu tanpa penurunan performa yang berarti. Responden menjawabnya dengan tingkat 4, yaitu setuju.
Kemudian pada subkontrol BAI 402 itu untuk menilai dampak terhadap bisnis. Di sini saya memiliki 7 pertanyaan dan ini adalah jawaban dari respondennya. 7 pertanyaan. Dan di BAI 0403 yaitu merencanakan kebutuhan layanan baru atau perubahan layanan. Saya memiliki 4 pertanyaan dan ini adalah jawaban respondennya, yaitu setuju, cukup setuju. Kemudian pada subkontrol BAI 404 itu untuk memantau dan meninjau ketersediaan dan kapasitas. Nah, saya juga memiliki 4 pertanyaan, yaitu Siakat biasanya berfungsi stabil tanpa sering mengalami penurunan performa secara tiba-tiba. Nah, di sini respondennya menjawab cukup setuju. Dan pertanyaan lainnya. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan subkontrol BAI 405 yaitu untuk menyelidiki dan menangani masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas. Saya memiliki 5 pertanyaan, yaitu salah satunya seperti Siakat tetap berjalan baik meskipun digunakan banyak mahasiswa secara bersamaan. Nah, responden ini menjawabnya dengan setuju, yaitu nilai 4. Nah, setelah mendapatkan atau mengumpulkan jawaban responden dan menyimpannya ke dalam audit working paper ini, itu langkah selanjutnya yaitu menghitung tingkat kematangan atau maturity level. Nah, untuk menghitung tingkat kematangan ini, itu diperlukan indeks kuesioner, WP standar, dan WP aktual. Nah, yang pertama, untuk menghitung tingkat kematangan yaitu dilakukan mencari tahu berapa indeks kuesioner dari kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden. Nah, itu caranya dengan mencari berapa rata-rata dari tingkat persetujuan yang sudah diberikan oleh para responden. Rumusnya yaitu dengan menjumlahkan jawaban kuesioner, kemudian membaginya dengan jumlah domain proses atau jumlah pertanyaannya. Nah, contohnya di sini responden 1 yaitu dia menjawab pernyataan nomor 1 yaitu dengan tingkat persetujuan 5, dan pernyataan 2 dia menjawab dengan tingkat persetujuan 4. Nah, berarti ini dijumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 lagi dan tambah 3 sampai seterusnya di semua pertanyaannya. Nah, kemudian kita mendapatkan jumlah yaitu 89. Nah, dibagi dengan 25. 25 ini dari total pernyataan yang tersedia di kuesioner. Jadi 89 dibagi dengan 25 sama dengan 3,56. Nah, jadi indeks kuesionernya yaitu 3,56. Selanjutnya, untuk mencari work product yaitu pada work product standar dan work product aktual. Dan work product ini akan didapatkan pada file PAM COVID-5. Nah, di file PAM COVID-5 ini itu tersedia daftar dari tiap domain di dalam file ini. Nah, kita mencari bagian domain BAI 4. Nah, di sini kita mencari berapa nilai terbesar di belakang kode WP dari domain BAI 04. Nah, di sini yaitu 10. Kita mencari nilai terbesarnya yaitu di sini 10. Nah, jadi WP-nya itu work product standarnya yaitu kita gunakan adalah 10. Nah, di sini saya mengisi work product aktual yaitu dengan 0 atau 15%. Nah, ini saya isi dengan 0 atau 15% karena saya tidak melakukan observasi lapangan atau pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan koleksi dokumen. Nah, WP aktual ini didapatkan juga dari file PAM COVID-5. Work product aktual bisa dilihat pada file PAM COVID-5. Nah, di sini sudah dijelaskan yaitu pada NPLF. Nah, N itu yaitu not achieved, yaitu belum dikerjakan. Nah, jadi di bagian N ini itu tidak ada bukti sama sekali bahwa kriteria ini diterapkan atau proses tersebut gagal total dalam memenuhi kriteria. Nah, nilainya itu yaitu 0 sampai 15%. Nah, kemudian ada P, partial achieved, yaitu baru sebagian. Nah, kemudian yang ada large achieved, yaitu sebagian besar tercapai.
Kemudian ada fully asifat, itu tercapai penuh atau sempurna. Nah, karena saya tidak memiliki dokumen aslinya, jadi saya menggunakan N, yaitu not asifat, karena belum dikerjakan, tidak ada bukti sama sekali bahwa kriteria ini diterapkan pada proses tersebut. Nah, setelah WP standar dan WP aktual sudah didapatkan, maka lanjut ke perhitungan maturity index-nya. Nah, menghitung nilai kematangan tiap subdomain dengan rumus. Nah, maturity index sama dengan persentase ketercapaian dibagi dengan work product standar dikali dengan indeks kuesioner. Nah, persentase ketercapaian yaitu 15%. Itu diambil dari WP aktual yaitu 15% dan dibagi dengan 10 yaitu WP standar dan dikali dengan 3,56 dikali dengan indeks kuesioner ini. Nah, sehingga hasil yang didapatkan 15% dibagi 10 yaitu 1,50% dan dikali dengan 3,56 sama dengan 0,05. Jadi tingkat kematangannya yaitu 0,05. Nah, hal ini dapat dihitung pada Excel. Di sini saya sudah memiliki data-data dari responden. Ini adalah jawabannya, yaitu ada pertanyaan 1 sampai 25. Nah, ini adalah jumlah kuesionernya, jumlah jawabannya, kemudian ini tadi indeks kuesionernya, ini hasil dari pembagian antara jumlah kuesioner dengan jumlah jawaban kuesioner dengan jumlah pertanyaannya. Kemudian ada WP standar dan WP aktualnya, dan di sini ini adalah maturity index-nya, yaitu hasil dari WP aktual dibagi dengan WP standar dan kemudian dikali dengan indeks kuesioner sehingga didapatkan hasil 0,05. Dan di sini untuk responden 2 yaitu hasilnya 0,06 dan cara perhitungannya juga sama seperti sebelumnya dan sampai di responden ke-31 yaitu maturity index-nya yaitu 0,04. Setelah mendapatkan semua maturity index-nya ini, untuk menilai rata-ratanya yaitu bisa menjumlahkan seluruh maturity index dari semua respondennya, yaitu di sini kita mendapatkan rata-ratanya yaitu 1,79. Itulah cara untuk menghitung nilai tingkat kematangannya. Nah, begitupun dengan responden berikutnya dihitung juga seperti cara tadi. Dan semua dilakukan hal yang sama sehingga responden yang terakhir yaitu responden ke-31. Nah, ini adalah hasil dari maturity index-nya. Nah, kemudian maturity index ini kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan maturity level subdomain BAI 04 yaitu sebesar 1,79. Selanjutnya bagian kesimpulan. Nah, dalam perhitungan tingkat kematangan maturity level pada domain BAI 4 Manage Availability and Capacity dievaluasi menggunakan pendekatan weighted percentage atau WP. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual maturity BAI 4 pada sistem informasi akademik atau SIAKAT UIN atau Karama Palu. Nah, perhitungan maturity menggunakan weighted percentage atau WP di mana setiap responden dihitung nilai maturity-nya menggunakan rumus yang diterapkan, yaitu rumusnya untuk menghitung maturity index-nya yaitu persentase kematangan dibagi dengan work product standar dikali dengan indeks kuesioner seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, perhitungan itu dilakukan secara individual terhadap seluruh 31 responden dan nilai maturity index masing-masing dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai level kematangan subdomain BAI 4. Nah, hasil akhir menunjukkan nilai maturity level subdomain BAI 4 adalah 1,79. Nilai 1,79 ini mengindikasikan bahwa proses BAI 4 pada SIAKAT UIN atau Karama Palu berada pada level 1 atau performant, mendekati level 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keterbatasan dan kapasitas manage availability and capacity pada SIAKAT telah dilaksanakan dan mencapai tujuannya.
namun masih perlu diperbaiki signifikan dalam hal pengelolaan, perencanaan, dan pemantauan agar dapat bergerak ke level 2 atau manage dan menjadi lebih terstruktur, terencana, dan dapat diandalkan secara konsisten. Itulah hasil penjelasan saya mengenai audit working paper pada Siakat Universitas Islam Negeri Dato Karamo Palu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.